Halo guys, kembali lagi di YouTube channel Wisnu Megat. Seperti biasa, karena gue adalah content creator di Motobrats. Kali ini Motobrats kedatangan satu motor, yaitu Aprilia Silver 750 tahun 2000 berapa ya? 15 kalau nggak salah deh. Jadi ini tuh motor midsize dari Aprilia. Selain Tuono, dia punya juga Silver 750. Cc-nya di atas Tuono 660 dan di bawah Tuono 1000. Jadi midsize gitu, tapi dia mesinnya V-twin. Nih, kelihatan nggak tuh? Itu mesinnya V-twin 90 derajat kalau gue nggak salah. Itu tuh tenaganya lebih kecil daripada Tuono, sekitar 95 something. Kalau Tuono tuh sekitar 100-an kalau nggak salah. Pokoknya di bawah Tuono yang jelas. Tapi dia eh, torsinya di atas Tuono. Kalau ini torsinya 85 atau 83 Nm. Kalau Tuono itu sekitar 65 Nm. Jadi jauh lebih jerky. Dan ini kalau nggak salah peak torque-nya itu diraih di RPM 6000-an. Lucu banget ya. Bentuknya itu kayak fiction gitu kalau dilihat-lihat. Oh ya, ini juga pakai knalpot dari MIF, twin kanan dan kiri. Jadi suaranya stereo banget. Sesuai namanya, dia Silver 750, berarti 750 cc V-twin seperti yang tadi gue tunjukin. Jadi suaranya pasti beda banget. V-twin 90 derajat. Bisa dibilang L-twin sebenarnya ya. Cuman ini posisi bloknya itu blok yang paling dekat kita beda sama Ducati. Kalau Ducati benar-benar tegak banget kan. Terus satu lagi melintang ke depan. Kalau ini tuh masih V lah bentuknya. Oh iya, uh, dia tuh punya 3 riding mode. Sekarang kita dengerin suaranya ya. 3 riding mode. Defaultnya itu S. S itu means sport, atau orang bisa bilang standarnya. Terus mode kedua itu ada mode rain sama mode T. T itu di sini bukan track, beda sama di Tuono 1000 atau 660. Kalau di sana track, di sini tuh jadinya mode touring gitu. Jadi bisa dibilang yang paling gede itu torsinya ada di sport. Aneh ya. Kalau di Tuono V4 dia T itu track, kalau di sini tuh touring. Jadi jauh lebih jerky yang sport gitu. Kita dengerin suara dikit ya. Anjay. Oh iya, jadi ini tuh tadi gue bawa sedikit karena baru masuk di Motobrats dan lagi kita tes. Dia tadi gue menemukan bahwa sen belakangnya kanan kiri mati. Jadi ada indikator, nanti kalau misalnya indikator warning red light di sini nyala, kita nyalain sennya kali coba ya. Kalau ada indikator merah nyala, nah dia tuh ada notifnya gitu loh, bahwa lampunya sebelah kiri mati gitu. Gue suka suaranya sih, suaranya gahar banget. Wow, lihat jarum RPM-nya jerky parah. Kita tes jerky apa yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Jujur tadinya gue pikir motor ini tuh posisinya di bawah Tuono gitu loh. Jadi Tuono tuh versi agresifnya, sedangkan ini tuh versi lebih humanisnya lah gitu. Soalnya kan kalau dilihat dari spek juga, si Tuono itu jauh lebih canggih lah. Di sana ada APRC, ada anti wheel control, ada traction control, terus ada kalau di RS 660 juga ada quick shift juga ya kan. Sedangkan ini tuh bisa dibilang ada riding mode aja. Memang udah throttle by wire, jadi bisa pilih riding mode. Tapi teknologi yang lainnya itu bisa dibilang nggak selengkap si Tuono 660 sih. Jadinya gue pikir ini kayak ini paling versi lebih humanisnya dari Tuono. Gue tuh beranggapan begitu gitu. Terus ternyata gue sempat baca-baca speknya lah di internet mengenai spek motor ini. Selain mesinnya 750 cc V-twin, dia punya horsepower lebih rendah daripada Tuono seperti yang gue bilang di awal video. Untuk tepatnya horsepowernya kurang lebih segini, tapi dia punya torsi lebih gede daripada Tuono 660 ya. Kalau Tuono 660 torsinya 65, ini tuh 85. Dan Tuono 660 peak torque-nya itu ada di
RPM 8.200 kalau nggak salah, sedangkan ini tuh di 6.200, jadi jauh lebih ngejambak di putaran bawah tuh si Silver ini secara spek di atas kertas. Nah terus tadi karena gue tahunya Tuono itu 3 riding mode, track, sport, dan rain, gue terbiasa dengan itu. By default ini adalah sport kan, S. Terus gue ganti ke track sekalian karena gue mikirnya ini adalah motor yang gak setorki Tuono. Ya udah gue cobalah ke mode yang track sekalian gitu, karena Tuono juga gue biasa mode track kan. Terus gue coba, oh ternyata mode T yang ada di motor ini cuma segini doang toh, gue pikir gitu kan. Terus ya udah, oh iya ternyata memang jinak motornya gitu, karena memang kan mode T kalau di Tuono itu kan mode paling ganas kan, sedangkan mode T di motor ini itu mode jinak. Jadi gue mikir oh ya udah, tapi ternyata setelah gue ganti mode ke S dengan tujuan menjinakkan motor, ternyata motor ini tuh torsinya malah lebih keluar di mode S kayak sekarang nih. Jadi bener-bener kita buka gas langsung nyaut. Dan setelah gue baca-baca ternyata memang di mode S ini adalah mode sport alias mode paling tinggi, sedangkan T mode touring, bukan mode track kayak di Tuono. Jujur gue misinformation kayak gitu, terus kayak anjrit ini motor ternyata tuh powernya gila banget. Oke lah kalau ngomongin horsepower dia rendah, tapi untuk torsi dia parah sih ngejambaknya sih. Jadi mode T dia sama mode S dia tuh jauh banget bedanya. Kalau mode T memang mungkin settingan traction control-nya kali ya, jadi masih agak-agak delay gitu, masih mikir motornya dan gak ngasih semua kemampuan mesinnya. Sedangkan mode S itu langsung dibuka semua kemampuan mesinnya. Gue nggak tahu sih traction control-nya on apa off sejujurnya, but yang gue rasain itu bener-bener jauh banget bedanya. Bener-bener gak ada delay, lu buka gas ya udah tuh, bener-bener langsung narik banget motornya, nggak pakai titik, nggak pakai koma, gas terus. Gila sih, kaget sih gue jujur aja. Nah kalau mode rain, mode R, kalau di Tuono juga sama sebenarnya, mode R itu mode rain. Dia kalau di Silver ini tenaganya kepotong sekitar 25% secara teori yang gue baca gitu. Tapi memang berasa banget sih, langsung jadi lemot gitu motornya. Tapi ya buat safety reason kan, jadi ya udahlah. Sedikit ngomongin spek, si Tuono 660 itu punya bobot sekitar 167-an kalau nggak salah dry weightnya, sedangkan weightnya itu sekitar 180-an, sedangkan ini dry weightnya sekitar 180-an. Secara angka memang lebih berat dibanding sama Tuono, beda lumayan berarti ya, belasan kilo. Tapi 180 untuk motor 750 cc itu bukan bobot yang berat sih, masih enteng banget. Angka 180-an itu sebenarnya angka motor-motor 250 cc lebih dikit nggak sih? Setahu gua motor-motor 250 cc itu angkanya kalau nggak beratnya 160 gede 170-an, ya 170-an, 175-an something gitu. Sedangkan ini 180 dengan mesin yang 3 kali lipat dari 250 cc, jadi it's a big deal menurut gue. Itu hal yang wah banget. Kalau ngomongin handling, motor itu sebenarnya bisa dibilang handlingnya cukup fun. Maksud gue nggak yang middle lah ya. Dibilang tajam banget juga ya oke. Dibilang agak-agak dablek ya enggak sih. Jadi bisa dibilang pretty fun. Jadi asik handlingnya, seperti layaknya motor-motor ringan dan bertorsi besar ya. Terus mungkin salah satu hal yang gue nggak suka dari motor ini adalah panasnya. Yes, Silver itu dari generasi yang sebelum ini panasnya udah lumayan, dan generasi yang ini masih tetap panas. Ya begitulah.
bisa dibilang motor ini memang panas apa adanya. Panas motor ya. Jadi kalau di sini tuh sebenarnya nggak ada indikator suhunya berapa, tapi ada indikator bar gitu. Dan bisa dibilang kalau kita jalan 40 atau kita jalan 50, dia tuh tetap bikin mesinnya semakin panas, nggak bikin mesinnya semakin adem. Beda kan kalau misalnya kayak Ducati, dia tuh sebenarnya kalau jalan 40, kalau bawa Ducati udah cukup oke lah ya. Sedangkan motor ini tuh kurang, dia masih minta nambah buat ngilangin panasnya gitu. Meskipun motor ini sudah pakai radiator ya, menurut gue dibandingin sama Monster, let's say Monster 795 lah ya, lebih panas ini sih gitu. Apalagi kalau misalnya lagi macet-macetan pakai di Jakarta terus kena lampu merah, dan ini titik panasnya di pergelangan kaki kiri lo. Yes, memang dia punya mesin V, tapi titik paling panas itu menurut gua ada di pergelangan kaki kiri gitu. Jadi lumayan kalau kalian pakai motor ini, harap-harap menggunakan sepatu tinggi atau sepatu riding lebih baik gitu, kecuali kalau kalian sudah terbiasa. So ya bisa dibilang ini tuh motor yang sangat-sangat fun sih. Kenapa? Karena gue suka banget motor yang bertorsi. Terus dia punya bobot yang enteng banget, 180-an kilogram, 750 cc loh, 180-an kilogram, dengan torsi 85 Nm di RPM 6000. Sangat-sangat rendah RPM-nya buat ngeluarin torsi terkuatnya. Handlingnya juga ajib, oke, mantap. Salah satu kekurangannya cuman ya itu tadi gue bilang, panasnya aja yang lumayan. Tapi akan terbantu kalau lo pakai sepatu tinggi atau sepatu riding. Jadi harusnya not a big deal menurut gue. Lagian motor ini cukup jarang di jalan. Motor yang nggak pasaran sama sekali, meskipun emang kelihatannya kayak fiction ya. Tapi at least kalau lu suka motor yang gak kelihatan moge gitu, yang stay humble, ya lu bisa pilih ini sih. Karena nggak akan notice kalau ini tuh moge, kecuali kalau ngeliat ukuran langsung dan ngebandingin sama fiction beneran ya. Atau lu nyalain mesinnya terus dengerin suaranya, ya beda jauh lah. Sangat cocok banget buat dipakai riding di dalam kota, terus dengan kondisi lalu lintas yang seperti ini ya. Tapi buat gue ini kalau dipakai touring juga masih nyaman sih, karena motornya nggak bongkok banget. Terus joknya juga lumayan tebal usahanya, meskipun emang nggak bongkok banget. Tapi biasa dipakai jauh masih oke lah. Kalau kalian belum pernah naik moge sebelumnya, gue sangat menyarankan setelah kalian membeli motor ini, nggak langsung pakai mode sportnya, pakai dulu mode rainnya atau mode touring ya. Karena mode sportnya atau mode defaultnya itu memang segalak itu. Jadi gue sangat tidak merekomendasikan. Kalau kalian tetap pengen pakai mode sport ya, pastikan kalian terbiasa dulu naik moge gitu. Karena memang sejambak itu, ya itu terserah kalian sih. Cuman gue sebagai tim Motobrats yang baik dan sebagai orang yang udah cobain motor ini, gue sih menyarankan demikian ya gitu. Oke, kita sudah mengarah ke Motobrats kembali. Sudah memasuki Lebak Bulus. Thank you guys buat yang sudah menonton video first impression, bisa dibilang ya, first impression dari Aprilia Silver ini. Gue lihat juga nggak banyak orang bikin first impression mengenai motor yang satu ini. Jadi nggak ada salahnya kalau gue bikin. Barangkali bisa membantu kalian kalau ingin mencari motor besar yang nggak pasaran dan karakternya tuh beda gitu. Sekali lagi gue simpulin kali ya, kalau misalnya dibanding sama Tuono, ini tuh jauh lebih jerky, jauh lebih fun, jauh lebih asik dibanding sama Tuono yang penuh dengan teknologi dan interupsi komputer. Ini tuh jauh lebih raw tenaganya. Tapi di satu sisi kalian juga harus hati-hati kalau kalian belum pernah bawa moge terus pengen beli motor ini. Pastikan kalian
hati-hati dalam menggunakannya gitu. Gue sangat tidak merekomendasikan kalau kalian belum pernah naik moge atau belum pernah pelihara moge tapi kalian ambil motor ini, gue sangat tidak merekomendasikan. Begitu kurang lebih. Oke, kita mulai masuk daerah Lebak Bulus lagi, makin ke dalam. So thank you guys buat yang sudah nonton video first impression Aprilia Silver 750 ini. Mohon maaf kalau gue ada salah-salah kata ya. Mudah-mudahan video gue ini berguna, bisa menjadi rekomendasi kalian atau ke teman-teman kalian. Boleh di share kalau memang lagi mencari motor mid size big bike, naked khususnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe YouTube channel gue. Mudah-mudahan semakin berkembang dan semakin bagus lagi. Gue biar bisa ngasih rekomendasi lah, kasih penilaian motor-motor yang ada di Motoberat khususnya, karena gue adalah content creator di sana. Jadi kalian bisa kebantu rasa motor ini gimana sih, karena Motoberat juga banyak jual motor yang jarang. Oke, kalau gitu sekali lagi thank you buat yang sudah nonton sampai detik ini. I'll see you guys in the next video. Dadah.